Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Gerhana di Medan Laga. Dengan perikelnya, Ken Arok merayu prajurit itu. Dan dengan kenesnya pula, Ken Arok membuat prajurit itu gregetan. Prajurit yang menjaga gapura istana itu kemudian membawa Ken Arok dan Kebo Ijo menuju ke gardu penjagaan. Kegelisahan dan tegang tiba-tiba menggerataki hati Kebo Ijo. Namun Ken Arok nampak tenang menghadapi apapun yang akan terjadi. Nah, kau tunggu di sini ya. Untuk masuk ke dalam istana harus melalui tata tertib dan peraturan yang tidak bisa dihindari. Mengerti? Saya mengerti, Tuan Prajurit. Nah, bagus. Tunggulah sebentar ya. Aku akan mengajukan permohonan kepada Senopati pimpinan pengawal istana agar kau diizinkan. Terima kasih, Tuan. Kalau aku harus menjalani peran yang seperti ini. Sudahlah, diamlah. Yang penting, kita sudah mendapatkan jalan untuk masuk ke dalam istana dan bertemu dengan yang kita cari. Ya, tetapi jantungku secara akan copot, kau tahu. Ya, pegangi erat-erat supaya tidak copot. Bukankah istrimu sudah 3 orang? Tetapi ia terlalu cantik untuk aku lepaskan. Ketiga istriku tidak ada yang cantik. Baru kali ini aku mendapatkan calon istri yang benar-benar cantik. Kau lihat lehernya, putih kan? Hah? Gila. Kau memang sudah benar-benar gila. Jangan menilai begitu. Lalu apa maumu? Calon istriku itu mempunyai seorang adik. Namanya Ken Umang. Nah, ia ingin bertemu dengan adiknya. Bagaimana caranya? Aneh. Kau ini aneh, Kakang Lurah. Bukankah kau mengetahui bagaimana tata cara yang harus ditempuh untuk hal semacam itu? Kau harus melapor kepada Senopati Kebo Dampit. Senopati Kebo Dampit nanti yang akan menentukan orang itu boleh masuk ke dalam istana atau tidak. Maksudku begini, Adi. Bukankah kau mempunyai hubungan dengan seorang emban di dalam sana? Bantulah aku, Adi. Bantulah. Ini menyalahi aturan, Kakak. Kali ini saja, tolonglah, Adi. Tolonglah. Ya, baiklah. Tetapi jika ada apa-apa, kau yang harus bertanggung jawab. Aku yang akan bertanggung jawab. Maka demikianlah, melalui jalur yang tidak seharusnya, Ken Arok yang menyamar dengan menggunakan nama ibunya, Ken Endok, dan Kebo Ijo yang menyamar dengan nama Nyai Truntun, telah berhasil dibawa masuk ke dalam istana. Seorang dayang mengantar mereka ke sebuah barak khusus untuk para dayang yang berada di bagian belakang. Ken Umang bertanya-tanya di dalam hati ketika melihat kedua orang yang sebenarnya belum dikenalnya itu. Kau tambah cantik, Ken Umang. Bagaimana kabarmu? Baik. Bukan main. Kau cantik, Ken Umang. Bunga-bunga akan kering kalau tidak mendapatkan elusan tanganmu. Kapan kau datang, Kang Bo? Baru saja, Ken Umang. Ayo masuk. Kita berbicara di bilikku saja. Mari, Kang Bo. Ayo, Bibi Truntun. Kata-kata yang diucapkan oleh Ken Arok membuat Ken Umang terkejut. Namun beberapa saat kemudian, dia dapat menguasai diri dan mengerti.
Diterimanya tamu-tamu itu dengan sebaik-baiknya. Ken Umang membawa Ken Arok dan Kebo Ijo masuk ke dalam biliknya. Perasaan Ken Arok berdebar ketika tangan lembut Ken Umang menuntunnya. Beberapa orang dayang yang semula menaruh perhatian segera melanjutkan pekerjaan masing-masing. Ken Umang tertegun ketika Ken Arok memandanginya dengan tidak berkedip. Bagaimana aku harus memanggilmu? Siapa namamu? Namaku Ken Endok. Panggil aku Kang Bok Kendok. Dan itu bibi kita, bibi Truntun. Ya bisu. Oh, adakah sesuatu yang bisa kau sampaikan melalui aku? ada, tetapi jangan sekarang. Aku melihat ada emban yang mengawasi kita. Sebaiknya, biarlah aku menyelesaikan pekerjaanku dulu. Kalian berdua tinggallah di sini. Baiklah. Ini sudah siang. Iya, selamat siang, maaf. Siapa kamu? Saya Ken Endok, Nyai. Ada apa kau datang kemari? Kau ingin menjadi emban di istana seperti kami? Atau bagaimana? Tidak, Nyai. Saya hanya bermaksud menengok adik saya, Ken Umang. Hanya itu. Kami sudah lama berpisah. Kau tidak bermaksud ingin menjadi dayang di sini? Tentu tidak, Nyai. Awas, kalau kau mencoba-coba menjadi dayang di sini. Aku paling tidak suka dengan munculnya wajah-wajah baru, seperti adikmu itu. Dulu, sebelum ia datang, aku sering dipanggil Baginda untuk keperluan-keperluan pribadinya. Bahkan mungkin aku bisa menjadi selir. Ternyata kehadiran adikmu, juga beberapa yang lain, yang sombong karena merasa memiliki wajah yang ayu, membuat aku tersisih. Tetapi aku tidak mau tersisih. Kau dengar? Iya, aku mendengar, Nyai. Awas, jangan macam-macam kau. Mentang-mentang mempunyai wajah cantik. Dulu, aku juga mempunyai wajah cantik. Wajahku seperti ini, karena dipakai oleh Baginda juga. Kau memang benar-benar cantik, Ken Arok. Pantas kalau orang itu merasa iri padamu. Setan kau. Dan aku membayangkan, andai kata Baginda Kertajaya jatuh cinta padamu, tentu luar biasa. Waktu kemudian bergeser, pagi bergerak ke arah siang. Ken Umang telah kembali ke dalam biliknya. Ken Umang segera memeriksa keadaan di sekitarnya. Dia khawatir jika apa yang akan dibicarakannya akan ada orang yang mendengarkannya. Bagaimana, Ken Umang? Baginda telah menentukan hari penyerangan besar-besaran atas Ganter. Kapan? Memang masih lama, akan tetapi tepatnya pada bulan purnama mendatang. Sebelum itu, Baginda akan memanggil para aku, yang mungkin tujuannya adalah untuk menambah kekuatan. Lalu apa lagi? Hanya itu. Baiklah, kami berdua mohon diri, Ken Umang. Mungkin di lain saat akan ada yang menemuimu kembali. Mari, Bibi Truntun. Jangan. Alah, mengapa? Bukankah kau sudah bersedia akan menjadi istriku? Tuan, apakah Tuan senang memiliki istri seorang lelaki? Maksudmu? Apakah Tuan senang terhadap lelaki? Apa maksudmu? Aku seorang lelaki, Tuan. Apa? Prajurit itu terkejut, dan karenanya dia termangu. Dia tidak lagi melihat senyum manis seorang perempuan, tetapi senyum yang melecehkan kebodohannya. Tetapi orang itu lebih terkejut lagi ketika tiba-tiba tangan Ken Arok bergerak sangat cepat dan sulit diikuti oleh mata. Namun yang dirasakannya adalah rasa sakit yang luar biasa di ulu hatinya. Nikmatilah kecantikanku, tetapi di sana, di neraka. Kenapa kau membunuhnya? Aku merasa terhina dengan perlakuannya. Orang macam begitu tentu telah menghabiskan banyak perempuan. Jika ia hidup, ia akan bisa menjadi sumber keterangan bagi orang-orang Kediri. Lalu bagaimana dengan mayatnya? Kita hanyutkan di sungai. Luar biasa. Aku melihat kau berhasil masuk ke dalam istana. Setelah beberapa lama kau berbicara dengan seorang prajurit. Berkat doamu aku berhasil, Tuan. Bagus. Bagaimana? Apa yang dikatakan oleh Ken Umang kepadamu?
Ken Umang menyampaikan pesan bahwa Kediri akan menyerang Ganter besar-besaran, Tuan. Kapan itu? Bulan purnama yang akan datang. Sebelum itu, Baginda memanggil semua aku yang ada di wilayah Kediri untuk ikut mendukung penyerangan itu. Sebuah berita yang paling penting yang berhasil aku terima. Dan kau telah menjalankan tugasmu dengan sebaik-baiknya, Ken Arok. Tuan, bolehkah saya bertanya sesuatu kepada Tuan? Apa? Siapakah sebenarnya Ken Umang itu? Rudra Bondo memandang wajah Ken Arok dengan seksama. Lelaki itu kemudian tersenyum, seolah berhasil mengetahui apa sebenarnya yang telah bergolak di dalam dada pemuda itu. Dan beberapa saat lamanya Ken Arok menunggu Rudra Bondo menjawab. Bagaimana, Tuan? Bisakah Tuan menceritakan kepadaku siapakah Ken Umang itu? Mengapa aku bertanya soal itu, Ken Arok? Apakah karena kau telah merasa menjadi seorang telik sandi yang serba ingin tahu, mengorek keterangan dariku? Tidak, Tuan. Aku bukanlah seorang telik sandi. Tuan sendiri yang telah menggiringku untuk melakukannya. Atau kau jatuh cinta kepada Ken Umang? Aku hanya sekedar ingin tahu, Tuan Rudra Bondo. Baiklah. Ken Umang adalah seorang gadis yang mempunyai cita-cita. Ia dilahirkan dan dibesarkan dari keluarga yang serba kekurangan. Keluarga yang miskin. Lingkungan keluarganya telah menyebabkan terbentuknya Ken Umang yang ingin mengubah nasib. Meski untuk mengubah nasib itu, ia tergelincir menggunakan segala macam cara. Maksud Tuan? Ken Umang terperosok menjadi pelacur. Oh. Telah cukup lama kami memikirkan untuk menyelundupkan seorang telik sandi langsung ke jantung Kediri, di dekapan dan pelukan Raja Kertajaya. Dan nampaknya Ken Umang memenuhi syarat. Ia cantik, tabah, dan tentu akan mampu menggiring Kertajaya ke dalam kehangatan pelukannya. Untuk pada saatnya nanti, barangkali Ken Umang harus menikamkan sebuah keris ke dada Baginda. Bukan main. Ken Arok, sebenarnya aku telah kelepasan bicara. Aku tidak boleh menceritakan hal ini kepadamu. Tetapi nampaknya aku memang harus mempercayai kau, bahwa kau bukan orang yang berpihak kepada Kediri. Oh ya, apakah masih ada yang akan kita bicarakan lagi, Ken Arok? Terserah, Tuan. Apakah masih ada yang harus kami kerjakan nanti? Tentu, Ken Arok. Aku berharap kau tidak keberatan untuk mengerjakan tugas lain yang aku minta. Nah, untuk sementara, kita berpisah dulu. Pertemuan yang terjadi antara Ken Arok dan Ken Umang di dalam istana Kediri telah menyisakan sebuah getar di hati Ken Arok. Hatinya selalu lekat pada gadis itu. Kau menaruh perhatian yang sedemikian besar kepada perempuan pelacur itu, Ken Arok. Apakah kau tertarik padanya? Entahlah. Lalu bagaimana dengan Ken Dedes? Ken Dedes harus aku rebut. Kesejukan yang memancar dari tubuhnya harus aku miliki. Demikian pula dengan Ken Umang. Gelora panas yang ada pada dirinya harus pula kukuasai. Ken Umang adalah seorang pelacur. Dan Ken Dedes telah menjadi milik orang lain. Mengapa kau tidak berpikir untuk gadis yang lain saja? Tidak perlu kuceritakan kepadamu, Kebo Ijo. Kuceritakan pun kau tentu tidak bakal mengerti. Tidak terasa, waktu telah beranjak menuju malam. Adalah di Ganter, Rangga Lampitan, pimpinan pemberontak tengah curiga atas kemunculan seorang pemuda yang ingin menggabungkan diri dengan perjuangan mereka. Jadi, Kisana ingin bergabung dengan kami? Benar, Tuan. Kisana bernama Diposari. Menurut cerita yang Kisana rangkai, Kisana adalah seorang senopati. Meski ditempatkan di sebuah pakuan sekecil Tumapel, senopati bukanlah kedudukan yang kecil. Tetapi mengapa Kisana melepaskan jabatan itu dan memilih ikut bergabung dengan kami di Ganter untuk sebuah perjuangan yang belum kelihatan wujudnya? Apakah akan berhasil atau tidak? Saya memaklumi, Tuan. Saya bisa mengerti jika keadaan yang berkembang menyebabkan Tuan bersakwa sangka, waspada, dan selalu menaruh curiga. Akan tetapi, Tuan,
jika saya diperkenankan meyakinkan Tuan, sebenarnya saya telah tersisih dari percaturan pemerintahan Tumapel. Karena sanubari saya tidak bisa menerima apa yang terjadi di Tumapel. Mengapa kau tidak pergi ke Kediri yang memberikan kemungkinan yang lebih luas misalnya? Tuan, saya melihat keadaan yang lebih parah di Kediri. Berbagai pertimbangan menyebabkan saya memilih ikut bergabung dengan kelompok yang mempunyai cita-cita di Ganter. Baiklah Kisana, aku ucapkan terima kasih untuk kesediaanmu bergabung dengan kami. Akan tetapi, sebagaimana kau sendiri yang telah mengatakan bahwa kau sangat maklum dengan keadaan yang berkembang di sini. Janganlah kau sakit hati kalau aku curiga kepadamu. Aku bisa mengatakan bahwa mungkin Kisana adalah seorang telik yang dicoba diselundupkan kemari. Kau bisa mengerti? Saya bisa mengerti, Tuan. Nah, kepada Kisana, aku berikan sebuah tempat untuk beristirahat. Sebaiknya Kisana jangan melakukan apa-apa dulu. Sampai pada saatnya nanti, aku akan memberikan sebuah pekerjaan yang mungkin bisa Kisana kerjakan. Terima kasih, Tuan. Seorang prajurit mengantarkan Diposari ke barak yang disediakan untuknya. Adalah sangat kebetulan sekali. Beberapa saat kemudian seekor kuda berderap mendekati batas perkampungan Ganter. Macan Kroda yang datang langsung menghadap Rangga Lampitan. Rangga Lampitan merasa gembira atas kedatangan Macan Kroda. Apa kabarmu, Macan Kroda? Baik-baik saja, Kakang. Aku merasa senang sekali atas apa yang telah berhasil kau lakukan. Pencurian sekian banyak kuda dari kandang pasukan berkuda itu benar-benar pekerjaan yang berat dan luar biasa. Akan tetapi ternyata kau dan Rudro Bondo berhasil merancang dan melakukannya. Dari sini aku bisa membayangkan betapa Tumenggung Ranapatma yang sebenarnya pendiam dan tenang itu akan berteriak-teriak karena tidak kuat menahan kemarahannya. Terima kasih untuk pujian itu, Kakang Rangga Lampitan. Akan tetapi aku merasa tidak layak untuk menerima pujian itu. Karena bukan kepadaku, pujian itu harus dialamatkan. Maksudmu? Di Kediri, pada saat ini, tengah terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Yang membuat Kakang tentu akan tercengang dan terheran-heran. Kedatanganku kemari atas izin Kakang Rudro Bondo untuk mendapatkan keterangan. Keterangan? Mengapa kau mencari keterangan itu justru di sini, tidak di Kediri? Apa yang terjadi di Kediri mempunyai kemiripan dengan yang terjadi di Tumapel. Seorang pemuda yang aku curigai berada di belakang peristiwa aneh itu berasal dari Tumapel. Pemuda aneh itu pula, Kakang, yang tanpa sengaja bercerita tentang seorang sahabatku yang mungkin sekarang berada di sini untuk bergabung dengan perjuangan kita. Nah, keterangan itu yang ingin kudapatkan. Apakah ia bernama Diposari? Iya, benar, Kakang. Diposari adalah sahabatku. Ia berada di sini. Syukurlah kalau begitu. Pengawal? Ayo, Tuan. Persilahkan Diposari yang baru saja meninggalkan tempat ini tadi untuk datang kemari. Baik, Tuan. Kau masih ingat padaku, Diposari? Kau Macan Kroda. Aku tidak mengira. Kita akan bertemu lagi di sini. Aku senang bertemu denganmu. Silakan duduk, Kisana Diposari. Nah, Macan Kroda, Kisana Diposari telah berada di sini. Berbicaralah. Aku akan ikut mendengarnya. Baiklah, Diposari. Aku baru saja datang dari Kediri. Aku pulang kali ini karena aku mendengar dari seorang bahwa kau berada di sini. Siapa?
Ken Arok. Oh. Kau kenal dengannya, bukan? Iya. Aku kenal Ken Arok. Aku menolong 2 orang pemuda yang dicurigai oleh prajurit Kediri sebagai telik sandi. Kedua pemuda itu bernama Ken Arok dan Kebo Ijo. Aku memanfaatkan mereka yang merasa berhutang budi kepadaku untuk menjadi telik sandi. Lalu aku menguji mereka dengan tugas mengacau kandang kuda yang dimiliki pasukan berkuda. Di luar dugaan, mereka mampu berbuat yang lebih baik dari itu. Mereka bukan saja mengacau, tetapi mencuri kuda itu semuanya. Aku tidak mengerti bagaimana mereka melakukannya. Dan kemudian, di Kediri muncul perampok berkuda putih. Nah, adakah yang bisa kau ceritakan pada kami? Oh, bukan main. Perampok berkuda putih itu sekarang muncul di Kediri. Benar. Yang dilakukan oleh perampok berkuda putih itu adalah merampok orang-orang kaya. Dan hasil rampokannya dibagikan kepada orang-orang miskin. Benar, Diposari. Perampok itu adalah Ken Arok itu sendiri. Jadi... Iya. Di Tumapel memang telah terjadi peristiwa yang menggetirkan hati. Bermula adalah seorang gadis bernama Ken Dedes. Ken Arok jatuh cinta kepada Ken Dedes. Akan tetapi, aku telah mendahulinya. Tunggu. Kenapa ceritamu tidak sama dengan ceritanya? Oh, apa katanya? Yang jatuh cinta pada Ken Dedes adalah Kebo Ijo. Jadi yang mempunyai persoalan sebenarnya adalah Kebo Ijo. Omong kosong. Yang mempunyai persoalan dengan aku adalah Ken Arok. Ia adalah bekas pimpinan pengawal Istana Pakuwon yang kemudian dipecat karena ulahnya. Kecantikan Ken Dedes itu pula yang membuat Norosingo dan Banjarsari menjadi liar dan mati. Ken Arok dan Kebo Ijo bercerita hal itu. Lalu bagaimana? Karena kekecewaan itulah Ken Arok mengaduk Tumapel dengan menjadi perampok berjubah putih yang muncul sebagai pahlawan yang dipuja-puja. Nah, begitulah yang terjadi. Bukan main. Jadi dia? Itulah sebabnya. Bagiku itu tidak aneh jika ia mampu mencuri kuda yang sedemikian banyaknya tanpa mengalami kesulitan. Bahkan ada kata ia mau. Bukan pekerjaan yang sulit baginya untuk menyusup ke istana dan berbuat apa saja. Lalu siapa Ken Arok itu? Dan dari mana dia berasal? Dari mana ia berasal? Tidak ada orang yang tahu. Akan tetapi ia mempunyai kemampuan yang aneh. Seorang Brahmana bercerita kepadaku bahwa ia adalah seorang kekasih dewa-dewa. Ia mempunyai kesaktian yang luar biasa. Bahkan yang aku dengar, orang yang mempunyai kesaktian sundul langit seperti Kisah Balangit telah tumpas di tangannya. Apakah pemuda itu bisa mengaum bagaikan seekor macan? Seekor singa, Tuan. Rangga Lampitan bagaikan terpesona oleh percakapan itu, dan dia terkejut ketika Diposari membenarkan pertanyaannya. Maka Rangga Lampitan teringat pada sebuah peristiwa yang menggegerkan Kediri ketika Lintang Pancersore nyaris berhasil membunuh Baginda Kertajaya. Pada saat itulah diingatnya auman singa yang menggetarkan itu muncul. Jadi Kakang Rangga Lampitan justru pernah mengetahui sepak terjang pemuda bernama Ken Arok itu. Rudro Bondro yang bercerita betapa Baginda murka karena ada orang yang berani menyebut diri sebagai kekasih dewa-dewa. Diutuslah Tumenggung Yuda Paksa ketika itu untuk menumpasnya. Akan tetapi yang terjadi, Tumenggung Yuda Paksa tidak mampu berbuat apa-apa terhadapnya. Auman singa itu muncul. Bukan main. Pantas kalau begitu. Dengan demikian, aku menjadi yakin bahwa Ken Arok sama sekali bukan telik sandi Kediri. Akan tetapi, kau harus hati-hati. Kenapa? Ken Arok adalah seseorang yang sulit ditebak kemauannya. Ia mempunyai cita-cita yang tinggi. Bahkan mungkin kedudukan raja ia impikan. Kita tidak keberatan. Jika ia benar kekasih dewa-dewa sebagaimana yang disebut-sebut itu, berarti ia yang ketempatan wahyu. Bahkan untuk sementara, kita bisa memanfaatkannya.
Munculnya perampok budiman itu justru menguntungkan kita. Kediri semakin kacau. Kediri semakin banyak menghadapi masalah. Dengan demikian, semua perhatian akan tertuju ke Ganter yang diharapkan akan bisa memberikan jalan atau bandingan. Nampaknya kau tidak sependapat, Diposari. Iya. Karena aku mengenal siapa Ken Arok. Aku mengenal siapa Ken Arok. Ia mampu membunuh Narasingo dengan kejam. Padahal Narasingo telah dijebloskan ke dalam penjara. Aku membayangkan ia akan mampu melakukan hal-hal yang lain yang lebih mengerikan dari hal itu. Nampaknya kau lebih menyuarakan kata hatimu karena kau mempunyai persoalan dengannya. Bukankah begitu? Atau kau bisa menceritakan alasan yang paling mendasar kenapa kau memutuskan melepaskan jabatanmu di Tumapel itu? Terima kasih, Tuan. Dan kau sendiri bagaimana, Macan Kroda? Kakang Rudorobondo berpesan wanti-wanti. Besok pagi-pagi sekali aku harus berada di Kediri. Oleh karena itu, agar aku tidak kedahuluan matahari terbit, aku harus segera minta diri kembali. Namun, andai diizinkan, aku ingin mengajak Diposari ke Kediri, Kakang. Jangan. Biarlah untuk sementara Kisanak Diposari berada di Ganter. Banyak hal yang harus diketahuinya. Cita-cita atau harapan apa yang ada di sini. Ia harus banyak mengetahui bagaimana sikap kita semua jika telah tiba saatnya. Tentu aku akan melepas Kisanak Diposari untuk berjuang bersama-sama di garis depan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.